Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar sahabat IWAPI seluruh Indonesia? Semangat dan sehat-sehat terus semua ya. Nah, hari ini kita bertemu di podcast 50 tahun IWAPI. Tapi saya nggak sendiri ya. Saya itu Era Rindri, WKU Pendidikan dan Pelatihan bersama sahabat saya. Halo sahabat IWAPI, saya Nisa Permata dari WKU Humas DPP IWAPI. Nah Nisa, nggak kerasa IWAPI itu usianya sudah 50 tahun. Kira-kira di usia 50 tahun ini acaranya apa ya dari IWAPI ini ya? Persiapannya keren, acaranya juga pasti seru banget. Tapi lebih baik kita tanya sama yang lebih kompeten aja. Siapa sih? Siapa ya? Oke. Sahabat IWAPI jangan kemana-mana, tetap di sini di podcast 50 tahun IWAPI. Anda sedang menyaksikan podcast 50 tahun IWAPI, didukung oleh sahabat IWAPI, kita bertemu lagi dalam podcast 50 tahun IWAPI. Dalam kesempatan yang istimewa ini telah hadir dua narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Nita Yudi selaku Ketua Umum DPP IWAPI tahun 2021 sampai 2026. Assalamualaikum. Ibu, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Iya, terima kasih Bu. Dan yang kedua adalah Ibu Hana Fadel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. IWAPI Indonesia. Ibu Hana Fadel selaku WKU Lingkungan Hidup dan Kehutanan sekaligus sebagai Ketua Panitia HUT IWAPI yang ke-50 tahun. Nah, dalam kesempatan yang istimewa ini saya ingin bertanya kepada Ibu Nita Yudi ya. Bu Nita, IWAPI ini sudah berumur 50 tahun. Nah, bagaimana Ibu Nita selaku Ketua Umum IWAPI melihat perjalanan organisasi IWAPI ini sejak awal berdiri hingga sekarang dalam memperjuangkan pemberdayaan ekonomi perempuan? Alhamdulillah 50 tahun IWAPI ini kita menunjukkan bahwa IWAPI tetap eksis dan tetap konsisten dalam pemberdayaan ekonomi perempuan. IWAPI berdiri 10 Februari 1975, didirikan dengan inisiator dari Ibu Profesor Kemala Motik dan Ibu Dr. Dewi Motik MSI. Dan tentu juga para pendiri lainnya, beberapa perempuan hebat yang memang berinisiasi untuk membuat IWAPI sewadahnya perempuan pengusaha. Selama perjalanan 50 tahun IWAPI ini tentu kita bisa melihat bagaimana kiprah IWAPI di kancah perekonomian Indonesia dengan bertambahnya anggota, kemudian bertambahnya DPD yang alhamdulillah saat ini sudah 35 DPD dan 259 kabupaten kota plus 1 perwakilan IWAPI Malaysia. Ini menunjukkan bahwa kepeminatan perempuan untuk menjadi perempuan pengusaha bisa terlihat. Dan tentu karena IWAPI ini mempunyai misi memberdayakan perempuan agar mandiri secara ekonomi, maka di sini kita bisa melihat kontribusi IWAPI terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat-sangat luar biasa. Karena dari 62 juta pengusaha yang ada di Indonesia, 49,9 jutanya adalah UMKM dan 60%-nya pemiliknya atau dimiliki oleh perempuan pengusaha. Artinya kontribusi perempuan pengusaha terhadap perekonomian Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Seperti itu. Jadi itulah perjalanannya IWAPI dan 50 tahun ini kami tidak hanya berdiri tegak secara nasional,
atau di lokal tetapi juga secara global. Dan pada saat Indonesia menjadi keketuaan daripada G20, IWAPI ditunjuk oleh pemerintah menjadi co-host dan advocate daripada G20 Empower sampai saat ini. Kemudian pada saat Indonesia menjadi keketuaan ASEAN, IWAPI juga diminta untuk membuat Women CEO Forum bekerja sama dengan Kadin Indonesia. Dan berita terbarunya, IWAPI juga ditunjuk oleh pemerintah menjadi focal point daripada AWEN, Asian Women Entrepreneur Network, sebuah organisasi yang dibentuk oleh ASEAN khusus untuk perempuan pengusaha. Jadi di Indonesia yang mewakili adalah IWAPI. Dan berita terbarunya, sejak Indonesia menjadi keanggotaan daripada BRICS ya, alhamdulillah IWAPI pun ditugaskan untuk menjadi leader daripada women empowerment dalam keanggotaan BRICS. Ini adalah perjalanan IWAPI yang saya bicarakan mungkin secara internasional, tetapi tentu kalau kita melihat internasionalnya sudah bagus, alhamdulillah, artinya lokalnya pun pasti lebih bagus lagi. Bu Nita, apa saja tantangan terbesar dihadapi IWAPI dalam mempertahankan konsistensi programnya nih dalam 50 tahun ini? Tentu program-program ini kita membuat satu program ya di dalam satu rakernas ya, rapat kerja nasional maupun Munas ya, dan program-program ini menyesuaikan dengan program pemerintah. Saat ini di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo Republik Indonesia ya, beliau mencanangkan misi 8 Astacita dan 17 program prioritas dan juga 8 program quick win yang di dalamnya adalah kewirausahaan, bagaimana peran penting perempuan ya, kesetaraan gender ya, sampai dengan makanan bergizi. Nah, inilah yang kita dukung sampai juga dengan bagaimana menjalankan ekonomi biru, ekonomi hijau dan ekonomi digital. Tentu tantangan-tantangan di sini banyak, yaitu karena kita ini menganut budaya patriarki, sebuah sistem budaya di mana perempuan selalu nomor 2 gitu. Ini memang tidak terjadi di kota-kota besar, tapi di suburb gitu. Nah, jadi begitu perempuan mau jadi pengusaha, dia tidak punya kepercayaan diri karena sistem tadi. Jadi dengan adanya IWAPI ini akan memberi panutan atau IWAPI berperan sehingga mereka bisa lihat kalau IWAPI yang semua anggotanya adalah perempuan bisa melakukan dan bisa menjadi perempuan pengusaha, bahkan bisa berkontribusi untuk peningkatan ekonomi Indonesia, kenapa saya tidak? Nah, ini harus disampaikan oleh perempuan seluruh Indonesia. Selain budaya juga pendidikan, karena kalau di daerah suburb itu cukup orang tuanya mengatakan udahlah perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nggak usah sampai SMA, udah cukup SD karena semua nanti balik lagi ke dapur gitu kan. Nah, ternyata salah loh. Ternyata dapur sekarang malah menjadi tempat untuk berusaha juga. Untuk berusaha gitu. Jadi jangan salah. Jadi sekarang saya minta, kami harapkan dengan adanya IWAPI tampil dan berusia 50 tahun ini bisa menjadi panutan, bisa menjadi inspirasi, inspirator untuk para perempuan pengusaha Indonesia bahwa perempuan pasti bisa. Karena jumlah perempuan hampir sama dengan jumlah laki-laki di Indonesia. Jadi kalau laki-laki bisa, kenapa perempuan tidak bisa? Ini akan lebih meningkatkan perekonomian Indonesia. Jadi makin semangat nih. Semangat. Alhamdulillah. Dapat vitamin dari Bu. Kemudian Bu Nita, kalau untuk dampak IWAPI sendiri nih terhadap pertumbuhan dan perkembangan wirausaha perempuan di Indonesia itu seperti apa gitu? Tadi dampaknya saya rasa pemerintah harus memberi porsi. Pemerintah harus memberi opportunity, kesempatan
kepada perempuan. Karena perempuan kalau sudah dikasih tugas itu luar biasa. Setia, ya, jujur, ya, dan pasti mumpuni gitu. Nah, kesempatan-kesempatan ini yang harus diberikan. Kadang-kadang kalau kita di suatu perusahaan, banyak perusahaan-perusahaan yang saling sikut sana sikut sini. Nah, lebih baik kita jadi bikin perusahaan sendiri. Jadilah perempuan pengusaha. Nah, tantangan-tantangan ini yang harus kita hadapi, termasuk kita memberikan ilmu. Di IWAPI kita memberikan ilmu, bekerja sama kemitraan dengan baik pihak swasta maupun pemerintah, bagaimana dia bisa mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang kita siapkan secara gratis, baik literasi keuangan, baik marketing secara digital dan lain-lainnya. Nah, ini tantangan-tantangan yang kita hadapi bersama, dan alhamdulillah IWAPI sudah memiliki IWAPI Digital. Anda sedang menyaksikan podcast 50 tahun IWAPI. Didukung oleh Sahabat IWAPI, kita jumpa lagi dalam podcast hari ulang tahun 50 tahun IWAPI. Masih ada pertanyaan ya buat Ibu Nita Yudi selaku Ketua Umum DPP IWAPI tahun 2021-2026. Bu Nita, boleh nanya lagi ya Bu ya? Boleh, banyak-banyak. Mumpung 50 tahun. 50 tahun. Nah, Bu Nita, menurut Ibu Nita, seberapa besar dampak IWAPI terhadap pertumbuhan dan perkembangan wirausaha perempuan di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi saat ini, Bu? Menurut saya dampak dan peran strategis IWAPI ini memberikan dampak yang sangat baik, khususnya untuk perempuan pengusaha ataupun perempuan di Indonesia. Karena IWAPI yang tadi saya sudah sampaikan, IWAPI memainkan peran penting, IWAPI menjadi panutan, sehingga dampak-dampak yang tadi mulai dari budaya, pendidikan, ini bisa tereliminir oleh dengan adanya kegiatan IWAPI. Dampak untuk ekonominya, kita bisa ketahui bahwa jumlah pengusaha sekitar 62 juta dan 49,9 jutanya adalah UMKM. Dan 60% dari 49,9 jutanya itu adalah miliknya perempuan pengusaha, dimiliki oleh perempuan. Ini artinya menunjukkan bahwa kontribusi perempuan dalam pertumbuhan ekonomi ataupun perempuan sebagai perempuan pengusaha ini sangat berdampak yang bagus untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi yang belum jadi pengusaha, ayo kita bergabung bersama IWAPI untuk bisa menjadi perempuan pengusaha. Pertumbuhan pengusaha di Indonesia ini masih kecil dibanding Singapura, Malaysia, Thailand. Sementara jumlah penduduknya lebih banyak. Jadi mari kita jadi inspirasi untuk perempuan lain agar semakin banyak perempuan jadi pengusaha, karena tadi setia ya untuk mendapatkan kredit juga setia pengembaliannya dan sebagainya, tidak ngemplang bank gitu ya. Jadi ini pemerintah harus memberikan porsi yang lebih untuk perempuan pengusaha. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dengan misi 8 Astacita ya, 17 program prioritas dan 8 program quick win ya. Ini yang di dalamnya ada kewirausahaan, kesetaraan gender, kemudian peran penting perempuan ya, dan sampai dengan makanan bergizi. Ini bisa kita dukung semuanya. Berarti kalau kita yang belum nih bergabung bersama IWAPI,
tadi caranya bisa langsung ke IWAPI Digital itu juga bisa? Bisa Oke. langsung daftar ke IWAPI Digital karena ini IWAPI Digital dimiliki oleh pusat sehingga nanti kami bisa sampaikan ke DPC gitu. iwapi.co.id. .id. Iya. Oke, itu websitenya ya? Bu, ya? Websitenya. Silakan Oke. mendaftar langsung di situ. Nah, jangan lupa mendaftar langsung ke IWAPI ya. Banyak benefitnya Oh daripada iya, banyak ruginya banget. ya. Iya. Jadi memang mari bergabung bersama IWAPI. Oke. Iya. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Bu, untuk strategi IWAPI di masa yang datang itu dalam memberdayakan perempuan, apa saja sih strategi IWAPI-nya gitu? IWAPI punya motonya adalah inovatif, Inklusif, inklusif, dan kolaboratif. kolaboratif. Inovatif, kita selalu berinovasi dengan hal-hal yang baru ya. Inklusif, kita mengajak seluruh perempuan, bukan eksklusif, tidak pilih-pilih, tetapi siapapun yang mau jadi pengusaha, mari bergabung. Dan yang ketiga adalah kolaboratif. IWAPI selalu menjadi mitra strategis, mitra-mitra dari baik pemerintah maupun swasta, baik secara nasional maupun secara global. Jadi itulah salah satu yang kami canangkan terus. Oke, keren sekali. Terakhir juga sudah kolaborasi dengan Hong Kong ya? Itu Mira? Alhamdulillah ya. dengan Hong Kong, dengan pemerintah Iran, ya, Australia, rata-rata alhamdulillah. Dan kami baru-baru ini juga membuat satu event besar dengan HKDTC, dan yang terakhir kami juga akan ditugaskan menjadi women empowerment leader daripada BRICS di Indonesia. Wah, keren sekali. Kita tepuk tangan dulu. Masya Allah, berkat semua, berkat pengurus semua. Anda sedang menyaksikan podcast 50 tahun IWAPI. Didukung oleh Halo sahabat IWAPI, tadi kita sudah bincang-bincang dengan Ibu Nita Yudi selaku Ketua Umum DPP IWAPI. Nah, sekarang kita ingin tahu nih, IWAPI ulang tahun ke-50 tahun. Kita tanya-tanya ke Ketua Panitia HUT 50 tahun IWAPI ya. Nah, Ketua Umumnya untuk ulang tahun adalah Ibu Hana Fadel. Apa kabar Bu Hana? Aduh, senang banget kita bisa broadcast sama-sama. Iya Bu Hana. Bu Hana, boleh ya yang terkait acara peringatan hari ulang tahun ke-50 tahun IWAPI kita tanya-tanya ya Bu Boleh, ya. dengan senang hati. Iya. Silakan. Nah, Bu, pertanyaan pertama ini dalam perayaan ulang tahun ke-50 tahun IWAPI ini, IWAPI ini mengadakan kegiatan dengan pembagian makanan gratis di sekolah-sekolah. Nah, latar belakangnya apa sih Bu? Mengapa ada program makan gratis di sekolah-sekolah ini dalam rangka hari ulang tahun 50 tahun IWAPI ini? Terima kasih, pertanyaannya luar biasa. Memang orang bilang itu kalau 50 tahun itu udah keemasan ya, masa keemasan. Artinya IWAPI sudah masuk masa keemasan yang selama 5 tahun itu dia berbuat banyak dari zero sampai akhirnya bisa anggota luar biasa, berbuat banyak untuk rakyat. Akhirnya sekarang ini dalam pemerintahan Presiden Prabowo di mana ada program memberikan makanan bergizi. Nah, pastinya tadi Bu Ketum kita bicarakan bahwa kita ini mitra dengan pemerintah. Jadi apa program mereka pasti kita harus ikut bersama. Nah, di 50 tahun inilah kita mengambil satu poin, yaitu memberikan makan bergizi kepada masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Dan juga ada ibu hamil atau ibu menyusui dan juga para lansia. Jadinya saya dipercayakan kali ini oleh Ibu Ketun, Bu Nita. Terima kasih Bu Nita yang mempercayai kepada saya untuk melaksanakan kegiatan di tanggal 10 Februari, itu hari ulang tahunnya. Banyak rangkaian nantinya, yang pastinya tanggal 10 Februari itu serentak di 35 provinsi yang menyebar IWAPI, di mana serentak kita memberikan makan kepada sekolah-sekolah
di mana kurang lebih hampir 200 sekolah yang kita berikan. Jadi bukan dikit. 200 sekolah. 200 sekolah. Juga ada juga sekolah SLB, bukan sekolah yang umum saja. Ada SLB, ada sekolah-sekolah yang memang perlu kita berikan. Ada juga pesantren-pesantren. Jadi melebur semuanya. Kita memberikan gaung kepada seluruh Indonesia bahwa inilah keberadaan IWAPI di tengah masyarakat. Iya. Luar Mungkin biasa kan Insan sekali. ada pertanyaan tambahan. Iya, Bu Hana, untuk IWAPI sendiri nih, bagaimana IWAPI memastikan bahwa program-program ini memberikan dampak yang baik untuk anak-anak, terutama di bidang makanan yang sehat dan bergizi? Iya. Seperti kita sampaikan tadi bahwa pemerintah memberikan program makanan bergizi, tujuannya untuk apa? Satu adalah meningkatkan gizi mereka. Karena kita ketahui anak-anak kita ini menengah ke bawah itu kadang-kadang berangkat sekolah tidak lagi namanya sarapan pagi. Jangan kan anak kita aja kadang-kadang udah cepet-cepet langsung berangkat. Dia lupa itu bahwa kita itu perlu minum susu, perlu makan roti, karbonnya, perlu ada telur proteinnya. Justru di pagi hari ini kita harus memberikan asupan pikiran kita makanan yang membuat kita di sekolah menjadi segar, menangkap semua konsentrasinya lebih bagus, tidak kekurangan zat besinya dan sebagainya. Ini yang kita suka lupa baik di menengah maupun di high class juga ya. Jadi dengan pemerintah membuat seperti ini, kita ikut berpartisipasi dan kita lihat senang sekali ya. Kita datang ke sekolah dan kemudian yang kita buat di Jakarta salah satunya adalah SMK 28, ada SMK 20, ada banyak lagi sekolah-sekolah yang kita berikan makanan. Mereka menyambut baik karena kebetulan sekolah itu belum dapat sentuhan dari pemerintah karena memang mereka baru mungkin di kalangan-kalangan yang tertentu saja, sekolah-sekolah tertentu, sehingga dengan kita satu mereka menyambut baik, senang sekali, sehingga mereka sangat antusias banget untuk kedatangan kami, sampai dilibatkanlah wali kotanya, kemudian RW-nya, RT, lurah, semua hadir. Artinya mereka, padahal kita hanya memberikan sekotak nasi sampai sekotak kue saja, tapi mereka sangat menghargai kita, sangat antusias. Karena apa? Karena dengan apa yang kita berikan ini memberikan contoh kepada yang lain. Ayo kita bergerak bersama, kita harus care tidak saja dari pemerintah, ayo lingkungan memberikan makan kepada anak sekolah, seperti itu. Iya. Nah, Bu Hana, terkait cakupan program ini tadi Ibu menyampaikan bahwa ada sekitar 200 sekolah ya. Dengan 200 sekolah itu Bu, kira-kira berapa box sih yang dari IWAPI ini ya sampaikan kepada anak-anak di sekolah, dan kira-kira berapa daerah atau provinsi yang mendapatkan manfaatnya? Jadi IWAPI itu ada DPP kita ini ada di pusat, ada DPD di daerah provinsi, ada DPC juga di kabupaten-kabupaten. Jadi alhamdulillah tadi target kita karena kita 50 tahun cukuplah mungkin 50.000 box makanan yang kita berikan. Tapi ternyata subhanallah antusias dari IWAPI di DPD maupun DPC begitu luar biasa, sehingga di luar dugaan sekarang sudah mencapai 62.000 sekian. Artinya luar biasa. Dan titiknya kita cuma targetkan 50 titik. Karena ulang tahun IWAPI Bu Dita ya. Ternyata sekarang 282 titik coba. Berkat ketua umum kita yang menggerakkan kepada para DPD dan DPC, itu luar biasa. Artinya di sini kesadaran masyarakat itu kita memberikan contoh, sebetulnya bukan besar, ini kecil, tapi membuat dampak besar untuk masyarakat. Berapa provinsi jadinya? Kita 35 provinsi seperti Bunda sampaikan, plus tambahannya perwakilan Malaysia. Perwakilan IWAPI, perwakilan Malaysia. Iya, betul. Mereka juga memberikan makanan ya untuk anak-anak untuk Indonesia. Di sana. Jadi kan banyak TKI sana yang memang tinggal di sana, anak-anak yang bersekolah. Jadi mereka juga ikut partisipasi memberikan makan ke mereka. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bunitanya dong. Luar biasa. Tepuk tangan Bu Hana dan semuanya. Seluruh luar biasa, seluruh panitia luar biasa. Ya, terima kasih juga kepada seluruh teman-teman sahabat IWAPI di seluruh Indonesia dan perwakilan Malaysia. Luar biasa. Luar biasa. Anda sedang menyaksikan podcast 50 tahun IWAPI. Didukung oleh
Halo sahabat IWAPI seluruh Indonesia, kita bertemu lagi dalam podcast Hari Ulang Tahun IWAPI ke-50 tahun. Nah, saya masih ada pertanyaan nih buat Bu Hana sebagai Ketua Panitia HUT IWAPI ke-50 tahun. Bu Hana mau nanya lagi ya Bu? Boleh. Bu Hana, IWAPI ini mengusung nilai inklusif dan kolaboratif. Nah, dalam rangka hari ulang tahun IWAPI yang ke-50 tahun ini, apakah ada pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan sosial ini? Pihak mana saja ya Bu? Ya, pastinya kita ini selalu tidak sendiri saja. Kita ada dengan pemerintah, ada dengan swasta. Kalau swasta itu banyak sekali yang terkait dengan program yang kita buat. Kali ini kan makanan bergizi, pastinya kita memberikan informasi atau memberikan proposal kepada mereka itu seperti ada beberapa, kita nggak sebut-sebut ininya iklan nantinya. Pokoknya ada beberapa nggak apa-apa ya. Seperti mitra kita misalnya kayak Nestle, Indofood, kemudian ada juga ya Wardah, walaupun bukan makanan tapi kan memberi kesehatan wanita kan. Dia juga memberikan sering berkolaborasi dengan kita. Dan juga minuman kesehatan, susu pH tinggi, ada susu dari air putih. Cheers Dari Cheers itu juga memberikan air kita yang memang pH-nya cukup lumayan, biasa pH 8+ itu. Yang sangat bagus. Jadi mereka kalau udah nama IWAPI membuat acara, kayaknya nggak sulit untuk memberikan sesuatu. Kenapa? Karena jelas ada programnya, ada orangnya yang kita kasih. Jadi mereka nggak sungkan-sungkan untuk memberikan dukungan. Apalagi di pemerintah, setiap IWAPI membuat acara, pasti ya menterinya datang, ya gubernurnya datang, wali kota datang, karena dia tahu gaungnya IWAPI seperti apa yang telah dia buat, apa yang sudah dia kerjakan, baik tingkat pusat maupun daerah. Jadi udah nggak asing untuk hal itu. Jadi alhamdulillah kita pun kalau sehari ini saya diberikan amanah oleh Bu Ketum untuk sebagai ketua panitia ke-50, walaupun waktu yang begitu mepet ya Bu, pendek, tapi alhamdulillah ya bantuan begitu banyak, karena bukan lihat saja apa yang kita mau bikin, tapi memang udah track record IWAPI udah bagus gitu. Jadi bantuan juga otomatis banyak yang bantu gitu. Insya Allah mudah-mudahan ke depan lebih terbuka lagi para pengusaha-pengusaha swasta yang akan lebih berkolaborasi dengan kita, membantu kita, bersama-sama kita. Apalagi saya kebetulan di WKU Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu mungkin alhamdulillah Kementerian Lingkungan Hidup sangat memberikan yang luar biasa, baik pohon-pohon, dan besok juga kita akan memberikan 450 pohon. Dan ada penanaman. Jadi tidak hanya makanan saja, juga kita memberikan pelajaran kepada anak-anak sekolah, siswa untuk mencintai alam, mencintai pohon, menjaga pohon tersebut. Dan kita menanam pohon 450 pohon di sekolah dan sekitarnya. Termasuk guru-guru kita berikan pohon, satu guru bawa 2 pohon. Tujuannya apa? Untuk mencintai sesama makhluk hidup. Artinya ini pohon kan juga makhluk hidup yang kita harus jaga, pelihara sampai menghasilkan suatu buah. Sama dengan IWAPI, kita harus jaga, pelihara sampai menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk rakyat sekitarnya. Jadi kegiatan sosialnya selain makanan bergizi juga pohon-pohon untuk ditanam ya, baik di area sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Luar biasa. Karena apa? Kita bermitra dengan kementerian, bukan dengan KLHK aja. Ada kehutanan, ada juga kelautannya dulu kita berikan ikan, macam-macam. Pokoknya kalau nama IWAPI minta, alhamdulillah pemerintah langsung berkat ketuanya, berkat semua. Karena ketua sangat dekat dengan para menteri, kan, semua berteman. Jadi alhamdulillah mereka pun responnya baik. Dan WKU yang ada di IWAPI kan luar biasa disesuaikan dengan semua. kementerian yang ada, jadi kita bisa lebih berkolaborasi. Silakan Kak Nisa. Iya, untuk pertanyaan terakhir nih Bu Hana, dalam rangka HUT IWAPI yang ke-50, apa yang ingin disampaikan dalam satu kalimat untuk IWAPI seluruh Indonesia? Baik, mari perempuan IWAPI Indonesia kita bersatu, bergerak, berbuat untuk rakyat Indonesia. Adanya IWAPI Perempuan Indonesia, kita bersatu bersama untuk mensukseskan seluruh perempuan pengusaha Indonesia
untuk rakyat Indonesia. Amin. Ya, amin. Luar biasa. Sahabat IWAPI, kita bertemu lagi di podcast 50 tahun IWAPI. Tadi kita sudah berbincang dengan Bu Nita Yudi dan Bu Hana Fadel. Nah, sekarang kita ingin di penghujung podcast ini kita ingin bertanya kepada Ibu Nita Yudi mengenai statementnya ya. Nah, Bu Nita Yudi di usia 50 tahun IWAPI tahun ini, apa pesan Bu Nita selaku Ketua Umum IWAPI kepada para perempuan pengusaha anggota IWAPI di Indonesia ini agar semakin aktif, semangat, dan terus berjuang di dunia usaha? Satu kalimat atau boleh dua kalimat? Boleh satu kalimat? Karena kalimat yang panjang tadi sudah saya sampaikan ya pada saat sebelumnya. Jadi mungkin saya hanya memberikan satu kalimat. Mari perempuan Indonesia, kita berdaya, bangkit. Jadi perempuan Indonesia berdaya mewujudkan Indonesia emas demi merah putih. Semangat. Baik, jadi sahabat IWAPI, kita ucapkan terima kasih dulu ya kepada Terima Ibu kasih sama-sama, Masya Allah. Ketua Umum DPP IWAPI dan Ibu Hana Fadel selaku Ketua Panitia HUT IWAPI ke-50. Di usia 50 tahun ini IWAPI sudah dipercaya baik secara nasional maupun internasional. IWAPI juga adaptif dan ibu-ibu di IWAPI ini juga ikut membangun perekonomian nasional. Nah, sebagai penutup, yuk kita berpantun dulu. Jangan lupa cantiknya ya. Jalan-jalan ke Pulau Bali. Cantik. Beli batik yang banyak motif. Cantik. Mari rayakan 50 tahun IWAPI. Cantik. Sukses IWAPI. IWAPI, inovatif, inklusif, kolaboratif. Yeay.